Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Hafizah dengan NIM 24419110064 dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya mau menjelaskan tentang index allocation, yaitu salah satu metode penyimpanan file dalam sistem operasi. Saya berharap melalui video ini teman-teman dapat memahami bagaimana data disimpan dan diakses, meskipun tidak berada dalam urutan yang sama. Oke, kita ke next-nya, yaitu pengertian. Metode penyimpanan file menggunakan blok index. Penyimpanan alamat semua data digunakan dalam sistem file. Jadi, dengan menggunakan blok index, sistem itu dapat menyimpan alamat dari semua bagian data. Jadi, walaupun data itu tersebar, tetap bisa ditemukan dengan mudah. Selanjutnya kita ke slide cara kerja. Jadi yang pertama itu file memiliki blok indeks, kedua indeks berisi alamat data, ketiga data tersebar di berbagai blok, dan ke yang keempat akses melalui indeks. Jadi setiap file itu memiliki satu blok indeks yang berisi alamat-alamat data. Saat file ingin diakses, sistem akan membaca indeks terlebih dahulu, lalu mengikuti alamat tersebut untuk menemukan data. Setelah ke cara kerja, kita ke bagian contoh. Nah, di contoh itu, sebuah file memiliki blok indeks di blok 1. Di dalamnya terdapat alamat seperti 5, 9, 12, dan 20. Artinya, data file tersebut disimpan di blok-blok tersebut meskipun tidak berurutan. Contoh ini menunjukkan bahwa data file bisa tersimpan di beberapa blok yang berbeda, tetapi tetap bisa diakses karena alamatnya sudah tersimpan di dalam indeks. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu ilustrasi. Nah, di situ tuh udah ada gambar ilustrasi. Jadi, satu blok indeks terhubung ke beberapa blok data. Panah menunjukkan hubungan antara blok indeks dengan blok-blok data. Data tidak harus disimpan secara berurutan, tetapi tetap dapat diakses dengan mudah karena semua alamat sudah tersimpan di dalam blok indeks. Di gambar itu terlihat satu blok indeks yang terhubung ke beberapa blok data pernah menunjukkan hubungan antara indeks dengan data. Artinya, satu file tidak disimpan dalam satu tempat saja, tetapi bisa tersebar di beberapa lokasi. Namun, karena semua alamatnya tersimpan di indeks, data tetap bisa diakses dengan mudah. Selanjutnya kita ke simulasi praktik. Index allocation tidak dapat dilihat langsung oleh pengguna. Pemahaman dilakukan melalui simulasi dengan melihat blok indeks, membaca alamat, lalu mengikuti alamat tersebut untuk menemukan data. Jadi, index allocation ini tidak bisa dilihat langsung karena berjalan di dalam sistem file. Jadi, praktiknya itu dipahami melalui simulasi dengan melihat hubungan antara blok indeks dan blok data. Meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan langsung, kita bisa memahaminya dengan mengikuti alamat dari blok indeks ke blok data. Oke, kita masuk ke slide kelebihan dan kekurangan index allocation. Jadi metode ini membuat penyimpanan file lebih fleksibel dan akses data lebih mudah. Namun, membutuhkan ruang tambahan untuk blok indeks dan menjadi lebih kompleks jika file berukuran besar. Nah, kita udah masuk ke kesimpulannya nih. Jadi index allocation menggunakan blok indeks untuk menyimpan alamat data. Data dapat tersebar di berbagai lokasi tetapi tetap bisa diakses dengan mudah. Jadi index allocation ini memungkinkan data disimpan tidak berurutan tetapi tetap bisa diakses dengan mudah berkat adanya blok indeks. Nah, kita udah selesai membahas tentang index allocation. Demikian penjelasan mengenai index allocation dalam sistem file. Dari materi yang telah saya jelaskan, kita dapat memahami bahwa metode ini membantu sistem dalam menyimpan dan mengakses data dengan lebih fleksibel. Walaupun kita tidak bisa lihat langsung, kita dapat memahaminya melalui ilustrasi dan simulasi yang telah ditampilkan. Saya berharap video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep penyimpanan file dalam sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.